Tuan Karibosi pada malam hari ini secara khusus mengangkat tema bangun Matwali, Anda serius? Sobat Festival, usai dirobohkan pada 2020 lalu, Stadion Matwali hingga saat ini masih terbengkalai. Dan hingga saat ini buntut dari terbengkalai ini yang belum jelasnya kapan akan dibangun. Kemudian para aliansi peduli Matowangi kemudian berunjuk rasa di depan kantor gubernur pada hari Senin 5 Desember 2022. Seperti apa dan bagaimana menyikapi Stadion Matowangi ini? Di studio kami telah menghadirkan Pak Sultan Rakib selaku Kabid Humas dan Komunikasi Publik Diskominfo Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua Pak Muskar Nain Yunus selaku pengamat olahraga. Berjumpa lagi Pak Muskar, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, secara khusus pada malam hari ini kami mengangkat tema bangun Matwali, Anda serius? Saya pertama ke Pak Sultan. Pak Sultan, bagaimana kemudian nasib dari Stadion Matwali ini setelah diruntuhkan? Mungkin dengan niatnya akan membangun stadion yang bertaraf internasional, Pak, ya, tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda. Seperti apa Pak Sultan? Silakan. Ya, saya ingin mengatakan di sini ya, saya stressing bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa Matwali itu pasti kita bangun. Indikatornya kenapa? Apa? Tahun 2022 tahun ini ya, kita sudah menganggarkan itu sebesar 66 miliar dan ke depan ini tahun 2023 ke depan ini akan kita anggarkan lagi 2023 itu sebesar 60 miliar 750 juta. Nah, indikator niat ini bahwa kami serius, pemerintah provinsi serius. Di awal tahun 2022 kita sudah lelang awal ya, lelang bulan 2 kali lelang kita ternyata gagal karena tidak memiliki pihak ketiga yang memenuhi persyaratan untuk memenangkan tender itu. Kemudian saya cerita sedikit ya kronologisnya. Kemudian kita kemudian meminta petunjuk dari LKPP, Lembaga Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa milik Pemerintah. Intinya semua kita melalui komunikasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum bagaimana ini. Satu hal, ketika berdasarkan aturan, ketika 2 kali lelang tidak berhasil, gagal, pemerintah Provinsi Selatan itu bisa menunjuk langsung. Tapi itu tidak dilakukan oleh Bapak Gubernur karena tentu memperhatikan hal-hal seperti integritas dalam proses tender dan lain sebagainya. Maka kemudian rekomendasi dari LKPP menyebutkan bahwa oke, kita boleh dilakukan lelang ketiga. Kita mau melakukan lelang ketiga selanjutnya, tapi tiba-tiba ada rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi Selatan menyebutkan bahwa sebaiknya persoalan Matwali direm-rem dulu lah ya, karena ada gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri terkait pertama adalah kepemilikan lahan, kedua adalah gugatan ganti rugi oleh Teddy Anwar. Yang pertama itu adalah dari Pak Andi Ilham Syah Matalata. Dengan kondisi seperti itu, sebenarnya gugatan perdata itu tidak kemudian menggugurkan kewajiban kita untuk membangun. Tapi kita tetap mengedepankan sikap kehati-hatian untuk proses ini sebagai wujud supaya clear and clean semua baru kita run. Gitu. Jadi sekarang 2 gugatan ini di Pengadilan Negeri Makassar sudah selesai semua di pengadilan, tingkat pengadilan. Dengar-dengarnya dari Biro Hukum, kedua pihak ini antara Teddy Anwar dengan Ilham Syah Matalata kembali akan melakukan banding di Pengadilan Tinggi Makassar. Tentu ini bagian yang tidak bisa kita langkahi untuk proses-proses selanjutnya. Gitu. Jadi sekali lagi saya menegaskan di sini sebagai Kabid Humas bahwa
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat concern, sangat komitmennya untuk membangun itu. Indikatornya tadi sudah saya jelaskan bahwa 2 tahun ini kita tahun ini dan tahun ke depan itu kita tetap anggarkan. Begitu selesai persoalan menggugat ini inkrah dan kita menang, kita rame. Oke. Baik. Jadi mengedepankan prinsip kehati-hatian, namun tetap berkomitmen akan membangun Stadion Matuanging dalam waktu dekat, begitu Pak Sultan ya? Begitu selesai. Baik, ya. Baik. Kami perlu informasikan pemirsa bahwa sebelumnya kami telah mengundang Aliansi Peduli Matuanging perwakilannya, namun sesuatu dan lain hal sehingga tiba-tiba tidak sempat hadir di studio ini. Baik, saya ke Pak Muskar. Pak Muskar, bagaimana pandangan Anda selaku pengamat olahraga terkait dengan Stadion Matuanging nasibnya kini, Pak? Iya, terima kasih Mbak Pika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sangat bersyukur karena malam ini kembali diundang oleh Sulawesi TV untuk berdiskusi terkait dengan obrolan Karebosi dan nasib Matuanging ya. Dan malam ini dihadirkan Pak Sultan selaku Kabid Komunikasi Impokon Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, saya mengatakan bahwa Matuanging ini memang adalah merupakan stadion kebanggaan kita. Itu seluruh Sulawesi Selatan ya, masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya Makassar, PSM. Memang kita sangat rindu untuk kembali adanya pelaksanaan liga dilaksanakan di Matuanging. Namun ya satu hal ya kita juga harus mengakui bahwa hasil daripada pihak pemerintah provinsi untuk melakukan proses pembangunan Matuanging untuk lebih bagus di tahun 2000. Tepatnya kalau tidak salah di bulan Oktober ya pembongkarannya, dan itu diratakan itu, dan kita tidak berharap bahwa kejadian ini bisa sampai seperti ini ya. Namun di dalam proses perjalanannya ya Bapak Gubernur ya Bapak Prof. Hamdalam harus mendapatkan masalah, sehingga dari awal inilah mungkin proses kejadian sehingga ya sampai hari ini apa yang menjadi janji politik oleh beliau belum dapat terpenuhi. Ya kita juga harus akui bahwa Bapak D. Sudirman ini ya Pak Gubernur adalah merupakan satu paket beliau. Ya kita berharap bahwa rencana beliau yang tadinya di anggaran perubahan tahun 2022 itu sebesar 66 miliar itu sudah siap sebetulnya. Ya kita melihat bahwa sudah sangat siap untuk dilaksanakan. Namun ya apa yang disampaikan tadi Pak Sultan terkait dengan ini memang seperti itu kejadiannya yang kita lihat, dan itu sudah dibahas di media-media sebelumnya. Ada 2 kali tender dilakukan, 2 kali juga belum ada pemenang yang didapatkan. Ya walaupun sebetulnya ya Pak Gubernur sebetulnya bisa mengambil alih dan menunjuk langsung. Namun ya pertimbangan juga disampaikan tadi bahwa memang butuh kehati-hatian di dalam proses pembangunan. Artinya ya kasus yang terjadi kepada Pak Prof ini kan jangan sampai terulang kembali, ya kan. Jadi seperti itu memang kejadiannya. Ya kita berharap bahwa di anggaran APBD tahun 2023 ya ini memang sebetulnya yang menjadi persoalan juga baru-baru ini, karena disebutkan di situ ada dari pihak Dispora menyebutkan 60 miliar. Sementara ada isu juga yang berkembang bahwa anggarannya 200 miliar. Tapi saya rasa itu kan sudah dijawab dengan Dispora bahwa anggaran ke depan itu adalah kurang lebih 60 miliar. Namun ya kita melihat karena ya saat ini saya melihat menganalisa ya ini kan lagi maraknya Piala Dunia. Kita bisa menyaksikan ini sementara Piala Dunia ya supporter ini kan mungkin lagi asik-asiknya menyaksikan Piala Dunia, ya tiba-tiba euforia muncul mungkin. Ini analisa saya, euforia muncul. Wah, ya ini Matuanging kapan ini? Mungkin dengan adanya ini tanda tanya persoalan ini bahwa 60 miliar, 200 miliar, mereka mencoba menanyakan, ya kan, mencoba untuk mempertanyakan kepada pihak pemerintah provinsi. Ya kita juga sangat menyayangkan adanya kejadian baru-baru ini ya. Artinya ya kita berharap bahwa anarkis itu kita bisa melakukan aspirasi dimanapun, tetapi kita menjaga kondisi-kondisi sampai tidak ada terjadi anarkis di dalamnya. Ya terlepas dari itu ya kejadian sudah terjadi ya
kita cari jalan keluarnya seperti apa nantinya. Saya rasa pihak kepolisian sudah berada di dalamnya untuk memproses semua kejadiannya, dan kami berharap bahwa pihak pemerintah juga nantinya bisa lebih jelas nantinya untuk memperlihatkan keseriusan itu. Karena ya kita berharap memang bahwa stadion kebanggaan kita ini di Sulawesi Selatan, Matuangin, bisa terbangun secepatnya. Dan saya yakin bahwa kalau di anggaran APBD 2023 nantinya kita lebih cepat untuk melaksanakan 60 miliar yang ya kalau menurut pengakuan atau statement atau hal yang sudah disampaikan oleh Kadispora bahwa 60 miliar ini nantinya akan dibangun dalam proses perencanaan dengan diupayakan nanti akan bisa terbangun sampai dengan lapangan. Saya rasa dengan lapangan sudah terbangun, sudah ada nampak keseriusan pemerintah nantinya. Ya, kita berharap bahwa kelanjutannya di 2024 juga nanti ataupun di perubahan bisa ditambah lagi nantinya. Mungkin seperti itu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Muskar dan Pak Sultan. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.